Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas pencemaran udara kami tentang macam-macam dust collector. Untuk anggota kelompok 2 sendiri ada Aprila Pratiwi, Daniel Setiawan, Farid Akmal, Rizky Fadilah, Celia Prenggita, dan saya sendiri, Wika Pramesti. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dust collector. Nah, dust collector merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memperbaiki kualitas udara yang dihasilkan dari industri dan proses secara komersial dengan cara mengumpulkan debu dan kotoran lainnya dari udara atau gas. Nah, untuk prinsip kerja dari alat ini adalah dengan menurunkan tekanan pada sisi isap di bawah tekanan atmosfer atau udara bebas. Nah, dust collector sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama ada inertial separators, yang kedua fabric filters, yang ketiga wet scrubbers, yang keempat electrostatic precipitators, yang kelima unit collectors, dan yang terakhir cartridge dust collector. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inertial separators dan bagaimana cara kerjanya. Nah, inertial separators ini merupakan sebuah alat penyaring debu yang memisahkan debu dari aliran gas dengan menggunakan kombinasi gaya seperti gaya sentrifugal, gravitasi, dan inersia. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, kombinasi dari gaya-gaya tersebut bekerja dengan memindahkan debu ke area di mana gaya yang diberikan oleh aliran gas minimal. Nah, debu yang terpisah dipisahkan oleh gravitasi ke dalam hopper atau wadah. Nah, di mana debu tersebut disimpan sementara sebelum dibuang. Nah, wadah di sini digunakan sebagai tempat penyimpanan debu sebelum dibuang. Untuk inertial separators ini dapat digunakan dalam banyak aplikasi yang memerlukan penyaringan udara masuk. Inertial separators ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, efisiensi tinggi pada pemisahan padatan dan kelembapan, kemampuan membersihkan dirinya sangat baik. Untuk elemen-elemennya adalah polipropilena yang ringkas, ringan, dan dibentuk satu bagian, memiliki ketahanan abrasi dan korosi yang sangat baik, perawatan UV melindungi dari kerusakan akibat paparan sinar matahari yang cerah, debu yang dapat dibuang ke arah manapun yang diinginkan, dan dapat digunakan dalam berbagai suhu dari minus 40 hingga plus 200 derajat Fahrenheit. Nah, walaupun memiliki banyak kelebihan, inertial separators ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya harga yang cukup mahal, harga hanya efektif untuk jangka pendek, dan tidak mampu menahan suhu yang terlalu tinggi, yaitu di atas 200 derajat Fahrenheit. Nah, untuk inertial separators ini memiliki berbagai jenis. Di sini ada 3 jenis. Ada setting chamber, ada bevel chamber, dan centrifugal collectors. Nah, jenis inertial separators yang sering digunakan ini adalah centrifugal collectors karena prinsip kerjanya centrifugal collectors ini mengkombinasikan antara setting chamber dan bevel chamber. Nah, centrifugal collectors ini menggunakan aksi siklon untuk memisahkan partikel debu dari aliran gas yang ada. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Untuk alat dust collector yang selanjutnya yaitu fabric filters atau biasa disebut dengan baghouse. Fabric filter ini merupakan alat untuk mengumpulkan partikel dengan jangkauan diameter mulai dari submikron sampai beberapa ratus mikron dengan tingkat efisiensi yang tinggi yaitu mencapai 99%. Untuk fabric filter ini umumnya terbuat dari bahan woven yang dibentuk sesuai pola tertentu, kemudian ditempatkan pada bingkai khusus yang terbuat dari logam. Untuk prinsip kerjanya, yang pertama, aliran gas kotor itu masuk ke dalam filter atau cloth bag yang letaknya berjajar secara paralel. Yang kedua, aliran gas dan juga debu dalam bag filter itu melewati kain atau fabrik yang kemudian menyebar ke segala arah. Yang ketiga, partikel debu itu tertahan di sisi kotor kain, sedangkan gas yang bersih melewati sisi bersih kain. Yang keempat, partikulat tertangkap karena adanya gaya inertial impaction
Nah, gaya ini terjadi apabila partikel memiliki gaya inersia yang terlalu besar untuk mengikuti aliran garis pada filter fiber sehingga tertumbuk pada permukaan filter. Yang kedua ada interception. Partikel mempunyai inersia yang sangat kecil sehingga bergerak melambat dan menyentuh barir kemudian berhenti. Dan yang ketiga ada diffusion. Pada diffusion ini ukuran partikel lebih kecil dari 1 mikron sehingga terjadi gerakan random yang akhirnya terintersepsi dengan dust cake. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan metode pembersihan. Yang pertama ada shaker cleaning, kedua reserve air cleaning, dan juga pulse jet. Untuk shaker cleaning ini merupakan metode yang pembersihannya menggunakan motor listrik untuk mengguncang kantung. Shaker cleaning ini terdapat sebuah batang yang menghubungkan motor dengan kantung. Ketika pembersihan sedang berlangsung, motor akan bekerja sehingga terjadi gerakan yang dapat membuang kumpulan partikel debu tersebut. Untuk reserve air cleaning ini merupakan metode dengan aliran udara diberikan pada kantung secara berlawanan arah. Untuk arah aliran udara pada saat sistem bekerja, yaitu dari bawah ke atas atau dari inlet udara masuk ke dalam kantung. Sedangkan saat proses pembersihan, aliran udara itu dialirkan dari atas kantung menuju ke bawah kantung. Metode yang ketiga yaitu pulse jet. Pada metode pulse jet ini, udara yang bertekanan tinggi ditembakkan untuk membuang debu dari kantung. Tembakan udara tersebut masuk dari bagian atas kantung kemudian menghentikan udara kotor selama beberapa detik. Untuk kelebihan dan kekurangan dari fiber filter, yang pertama untuk kelebihannya memiliki efisiensi yang tinggi mencapai 99%, dapat dipakai untuk berbagai macam debu, dan juga dapat digunakan untuk volume gas yang besar. Dan untuk kelebihan yang terakhir yaitu dapat beroperasi pada pressure drop yang rendah. Untuk kekurangannya, yang pertama memerlukan tempat yang luas karena ukurannya yang cukup besar. Kedua, bahan filter ini dapat rusak pada temperatur yang tinggi. Ketiga, tidak dapat beroperasi pada lingkungan yang lembab dan juga berpotensi mengalami kebakaran. Baik, saya Rizky Fadila. Saya akan menjelaskan poin nomor 3 mengenai wet scrubber. Sistem scrubber adalah kumpulan berbagai macam alat kendali polusi udara yang dapat digunakan untuk membuang partikel gas dari arus gas keluaran industri. Wet scrubber ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi alat yang menggunakan liquid untuk membuang polutan. Berikut gambarnya. Selanjutnya, cara kerja wet scrubber. Yang pertama, partikel-partikel gas masuk melewati komponen venturi. Kedua, di dalam venturi terdapat spray nozzle yang tersambung dengan pompa air. Yang ketiga, nozzle menyemprotkan air bertekanan ke dalam saluran gas atau flue gas duct. Keempat, lalu melekat dan menyatu dengan air sehingga udara yang keluar dari scrubber lebih bersih. Yang kelima, air yang telah digunakan itu disirkulasikan kembali. Selanjutnya mengenai klasifikasi wet scrubber. Di sini terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu spray tower. Tipe ini tipe yang paling sederhana dari wet scrubber karena prosesnya hanya disemprotkan dengan air menggunakan nozzle. Nah, konstruksi tipe ini bisa ditempatkan secara horizontal atau vertikal. Sedangkan Celonic spray ini memiliki konstruksi bagian inlet gas yang dibuat pada posisi tangensial terhadap silinder scrubber, sehingga gas yang masuk akan mengalami aliran turbulensi sehingga alirannya akan bersinggungan dengan dinding silinder scrubber. Terus dan yang terakhir ini ada Venturi spray. Pada tipe ini konstruksinya mengalami pengecilan diameter lalu pembesaran kembali. Nah, di bagian diameter terkecil itu disebut throat. Dengan adanya throat, aliran gas akan mengalami proses pencekikan
sehingga akan terjadi tumpukan partikel pada bagian tersebut. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari wet scrubber. Pertama, kelebihan dulu, ini dapat secara simultan bersamaan menyisihkan partikulat dan gas. Lalu digunakan pada sumber yang mengeluarkan gas atau partikulat bersifat eksplosif. Terakhir, bentuknya kecil dan dapat digabungkan dengan unit lainnya dalam ruang terbatas. Lalu kekurangannya itu menimbulkan pencemaran air, menimbulkan korosif, membutuhkan biaya yang besar pada pembuangan seluruhnya. Kali ini saya akan membahas tentang elektrostatik presipirator. Nah, pada elektrostatik presipirator ini menggunakan gaya elektrostatis untuk memisahkan partikel debu dari gas buang. Gas yang terkontaminasi kotoran akan mengalir melewati lintasan yang terbentuk oleh elektroda pengumpul dan arus keluar. Untuk di sini ada bagian-bagian terpenting dari elektrostatis presipirator. Yang pertama ada casing, yang kedua ada hopper, ketiga collection elektrode, yang keempat ada discharge elektrode. Nah, untuk kali ini ada cara kerja elektrostatis presipirator. Yang pertama, pemberian muatan pada partikel. Partikel-partikel pada fly ash diberi muatan pada suatu medan listrik yang letaknya sangat dekat dengan discharge elektrode. Untuk yang kedua, pengumpulan partikel medan listrik yang disebabkan oleh space charge menyebabkan partikel-partikel yang bermuatan negatif bergerak ke arah collecting elektrode, sedangkan partikel-partikel abu diserap oleh discharge elektrode. Untuk yang ketiga, pengangkutan material yang terkumpul. Collecting dan discharge elektrode akan dipenuhi dengan partikel-partikel setelah beberapa waktu tertentu. Untuk menghilangkan partikel-partikel tersebut, digunakan alat pengetuk abu yang dinamakan rapper. Pada saat beroperasi, rapper akan menggetarkan kedua elektroda ini, sehingga partikel yang melekat pada kedua elektroda akan jatuh pada bagian bawah elektrostatik presipirator atau disebut dengan hopper. Ini merupakan video dari sistem kerja dari Principle of ESP. When flue gas with dust particles is passed through a high voltage of electrostatic fields, electrons are released. The high voltage current is passed through the anodes. The leakage of current from the anodes is called corona. These electrons charge the dust particles negatively. The negatively charged particles sticks to the cathode. This process is called collection. The flue gas along with suspended particle enter the ESP through the CFD optimized splitter and GD screen, which evenly distribute the flue gas across the entire ESP. The emitting electrodes in the center of gas flow is maintained at high voltage. The entrained particles are given an electrical charge when they pass through the high voltage electric field. This forces the charged particles to migrate towards the collecting electrodes. The collected particles are then dislodged from the electrodes to the hopper by means of wrapping. The hopper is evacuated continuously through the dust handling systems. Untuk ini ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama memiliki biaya operasi yang rendah, kecuali hendak mencapai efisiensi yang tinggi. Lalu yang kedua, efisiensi sangat tinggi untuk partikel yang berukuran sangat kecil. Yang ketiga, dapat mengatasi volume gas yang tinggi dengan penurunan tekanan yang rendah. Yang keempat, dapat melakukan dry collection untuk material yang akan digunakan.
Yang kelima, dapat didesain untuk skala gas yang tinggi. Untuk kekurangannya, yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, tidak dapat mengontrol emisi gas. Yang ketiga, sangat tidak fleksibel untuk berubah sesuai kondisi operasional. Yang keempat, memerlukan tempat yang luas. Yang kelima, tidak bekerja pada partikulat dengan revisitas elektrikal yang tinggi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang unit controller. Unit controller adalah tipe dust collector yang mengendalikan kontaminasi langsung pada sumbernya. Bentuk alat ini kecil dan kompak, terdiri atas sebuah fan dan beberapa komponen dust collector. Terdapat tipe utama unit collector yaitu cyclone collector. Untuk cara kerja cyclone collector sendiri, cyclone membuat gaya sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan partikulat dari udara kotor. Gaya sentrifugal timbul saat partikulat di dalam udara masuk ke puncak kolektor silindris pada suatu sudut dan diputar dengan cepat mengarah ke bawah seperti pusaran air. Aliran udara mengalir secara melingkar dan partikulat yang lebih berat mengarah ke bawah setelah menabrak ke arah dinding siklon dan meluncur ke bawah. Ini ilustrasi penggunaan siklon. Yang dipasang sebelum pipa masuk ke alat penyedot debu. Fungsi dari siklon adalah sebagai separator, memisahkan antara debu, partikel dari aliran udara yang disedot, sehingga bagian debu dan partikel akan jatuh ke bawah, ditampung oleh tangki. Dan tinggal udara yang lumayan bersih masuk ke bagian penyedot. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan pertama memiliki biaya kapital cukup rendah. Yang kedua, dapat difungsikan pada temperatur tinggi. Yang ketiga, biaya perawatan rendah karena tidak ada bagian-bagian yang bergerak. Lalu yang kekurangannya ada efisien rendah, khususnya untuk partikel diameter kecil, kurang dari 10 nm. Baik, saya akan melanjutkan terkait materi dari pengendali engineering, khususnya dalam subbahasan cartridge dust collector. Jadi, cartridge dust collector adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyaring debu sehingga memberikan udara yang lebih bersih agar produktivitas para pekerja yang biasanya digunakan dalam pabrik itu akan semakin meningkat dan kesehatan dari para pekerja itu akan terjamin. Nah, apa saja komponen-komponen yang terdiri dari yang ada di dalam cartridge dust collector ini adalah yang pertama inlet, kemudian filter cartridge, kemudian yang ketiga adalah pulse cleaning system, yang keempat adalah hopper atau tempatnya, kemudian adalah outlet atau saluran untuk udara yang sudah terfilter atau udara bersih. Nah, untuk cara kerjanya cukup simpel sebenarnya. Jadi udara yang kotor, udara yang terkontaminasi oleh bahan-bahan yang berbahaya, debu-debu yang dapat menyebabkan penyakit bagi para pekerja, karena ini umumnya digunakan dalam pabrik ya. Nah, itu akan masuk ke dalam air inlet, tempat saluran udara itu masuk. Nah, di dalam air inlet ini, udara yang kotor itu akan disaring. Udara yang disaring ini seberapa besar ukurannya? Nah, ukuran yang disaring oleh breath filter yang ada di sini, dia
menyaring ukuran partikel yang agak besar, karena untuk menyaring partikel itu harus dari yang terbesar dulu ya, kemudian ke yang terkecil dan seterusnya. Gitu. Untuk sama sebenarnya untuk sistemnya. Jadi udara kotor itu akan disaring oleh pre-filter, yang mana pre-filter akan menyaring ukuran partikel yang besar. Kemudian udara-udara yang tersaring dari pre-filter itu akan dilanjutkan ke filter Carrier. Nah, kan sudah disaring ya di pre-filter itu udara-udara yang partikelnya besar. Nah, sisanya itu akan menempel di filter Carrier atau saring penyaringan yang menggunakan Carrier. Yang Carrier itu biasanya menggunakan semacam kain atau serat dan semacamnya yang digunakan untuk menyaring partikel yang ukurannya agak kecil, yang hasil dari filter dari pre-filter yang sebelumnya. Nah, output yang dihasilkan adalah udara bersih, dan udara bersih ini akan dilepaskan ke lingkungan. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Jadi ada cartridge filter, ada add-on LED, air inlet maksud saya, kemudian ada optional rotary airlock, dia digunakan untuk memutar udara, yang sehingga udaranya itu akan terus-terusan untuk keluar dari air inlet ini, sehingga sistemnya akan bekerja dengan maksimal. Dan ini opsional, mungkin karena kebutuhan yang tidak bisa diprediksi, jadi mungkin bisa digunakan. Dan ini untuk sistem gandanya ya, sama seperti ini. Nah, di sini ada clean air discharge, jadi tempat keluarnya tempat keluarnya udara yang bersih. Di sini juga ada air outlet, seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa cara kerja dari sistem itu sendiri, kemudian timbul pertanyaan, karena sebelumnya itu debu-debu yang menempel di filter itu lama-kelamaan akan menumpuk, maka dalam rangka untuk membuat sistem itu bekerja dengan maksimal dan berkelanjutan, maka perlu perawatan. Nah, perawatan yang digunakan adalah pembersihan Carrier, yang mana ada dua sistem sebenarnya yang digunakan, jet udara bergetaran tinggi, kemudian yang kedua adalah membuka Carrier itu sendiri. Jadi jet udara yang bergetaran tinggi itu akan disemprotkan ke dalam sistem filternya, filter Carrier-nya yang utama, karena yang lebih halus kan di filter Carrier ya. Kemudian disemprotkan dan dibersihkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada opsinya itu membuka Carrier itu sendiri, jadi dibuka kemudian dibersihkan secara manual. Kemudian untuk penggunaannya di sini biasanya digunakan di industri metalurgi, kemudian di industri makanan dan minuman, industri keramik, dan industri kimia. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk industri-industri lain sebenarnya bisa digunakan. Cuma ini yang umum saja dan yang saya ketahui. Jadi kalau di industri metalurgi itu kalau misalnya pada saat penggilingan besi. Nah, besi itu pada saat proses pembuatannya dia akan menimbulkan debu-debu yang berbahaya ya, kandungannya kan berbahaya. Nah, itu sangat berbahaya bagi penggunanya, sehingga perlu adanya alat ini. Dan juga supaya para pekerjanya itu semakin terhindar dari kemungkinan terburuk, kayak misalnya sesak napas dan semacamnya. Kemudian industri makanan ya, pastinya karena industri makanan itu yang lebih fokus ke dalam memperhatikan kandungan gizi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa industri makanan juga akan menimbulkan polusi udara, sehingga udara yang kotor itu harus diminimalisasi dengan penggunaan alat ini, sehingga udaranya menjadi lebih bersih. Kemudian industri keramik, jadi pada saat pemasangan keramik misalnya, nah itu kan banyak udara-udara yang debu-debu yang kotor. Nah, debu-debu yang kotor itu juga akan menyebabkan penyakit dan sesak napas misalnya bagi pekerja, sehingga perlu adanya penggunaan alat ini, dan tentunya harus berkelanjutan, karena alat ini juga akan sangat baik untuk digunakan di kemudian harinya. Kemudian industri kimia juga. Kemudian manfaatnya dia tuh bisa meningkatkan kualitas udara di sekitar area produksi. Kemudian dia melindungi kesehatan bekerja. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, dia bisa meningkatkan kesehatan bekerja karena udara-udara yang kotor itu akan tersaring, hingga udara-udara yang ada itu ada udara-udara yang bersih. Nah, kemudian mengurangi risiko kebakaran. Jadi
ini sering terjadi di industri kayu, misalnya pada saat penggilingan atau pemotongan kayu. Nah, kayu itu kan ada serbu-serbunya. Nah, serbu-serbu kayu ini kan rawan untuk terjadinya kebakaran. Misalnya, kalau pada saat penggilingan itu udara-udara yang timbul akibat penggilingan itu menumpuk ke dalam mesin untuk pemotongan kayunya. Itu kalau di apa ya? Karena kan itu kan terus bergesekan ya. Nah, semakin lama gesekan itu terjadi, maka kemungkinan terjadinya kebakaran itu akan semakin tinggi. Jadi udara-udara yang ada itu dapat menyebabkan risiko kebakaran. Jadi perlu adanya alat ini seperti itu. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi. Jadi tentu saja karena produksi yang diinginkan itu harus mencapai target ya. Jadi untuk mencapai target itu maka kesehatan para pekerja harus diperhatikan. Suasana atau ambience dari industri itu harus juga diperhatikan, udaranya harus bersih dengan bagaimana, dengan cara menggunakan alat ini seperti itu. Nah, ini untuk solusinya. Perawatan perbaikan teratur, kemudian filter yang tepat, kemudian penggunaan dust collector dengan multiple stage, kemudian pendidikan dan pelatihan. Ya pasti karena banyaknya pendidikan dan pelatihan itu akan semakin membuat risiko-risiko yang sebelumnya saya jelaskan itu akan terminimalisir. Nah, kemudian kelemahannya yaitu pertama biaya perawatannya tinggi. Karena filter gate itu kalau di pasaran agak mahal memang harganya, tapi sebanding dengan kualitas yang diberikan. Nah, yang kedua dia tuh punya kapasitas yang terbatas. Jadi kapasitas yang dimiliki oleh sistem ini juga terbatas. Karena mungkin sistemnya itu juga harus bekerja dengan maksimal dan harus dibersihkan, itu punya kapasitas tertentu yang harus diperhatikan. Kemudian kontaminasi filter. Jadi filter-filter yang saya jelaskan sebelumnya itu juga punya kecenderungan untuk terkontaminasi dengan filter yang terkontaminasi dengan debu-debu yang mungkin tidak bisa disaring oleh sistem ini, yang mana juga akan menyebabkan ketidakefisiensian sistem dari pekerja ini, sehingga mungkin debu-debu yang terhisap atau terfilter itu tidak maksimal. Kemudian risiko ledakan, nah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia juga punya kecenderungan untuk terjadinya ledakan atau kebakaran. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.